Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Lahan bekas bangunan yang dibongkar di kedua sisi Jalan Pulau Timaha sudah mulai bersih. Akses jalan ini pun semakin lebar dan lapang. Kondisi seperti ini sebenarnya pernah ada di tahun 2003 dan 2001 dengan area hijau yang cukup luas. Tadinya kali yang ada di kanan kita ataupun sisi timur memiliki aliran air yang bersih untuk keperluan pengairan. Termasuk juga kali yang ada di kiri yang saat ini sudah tertutup ya dan tidak lagi terlihat. Dari bangunan-bangunan yang sudah dibongkar dapat kita lihat ini ada seperti septic tank dan airnya juga dialirkan ke dalam kali. Kali ini sudah cukup hitam ya kalau kita lihat dari warna air yang mengalir. Tentunya sudah tidak layak lagi untuk dipakai sebagai sumber air pengairan lahan pertanian. Sebenarnya area pinggir kali seharusnya seperti yang ada di sini, yaitu hijau dan banyak tanamannya. Lalu yang kita perhatikan lagi adalah tempat-tempat di pinggir jalan sebagai area pembuangan sampah. Nah, sebelum kita lihat lebih banyak di sini di jalan Kedaung menuju ke arah Pulau Timaha Raya, juga kita perhatikan di pinggir jalan, di pinggir sawah itu tempat pembuangan sampah-sampah dan ada beberapa titik, jumlahnya juga cukup banyak. Kemudian di bagian kiri ya ataupun sisi selatan ini ada bangunan-bangunan yang berada di pinggir kali, bahkan juga ada di dalam kali bagian kaki-kakinya. Kali yang ada di samping kita ini juga bagian dari kali ataupun saluran irigasi yang dikelola oleh PJT karena dipakai untuk mengairi lahan-lahan pertanian yang sampai saat ini kita masih bisa lihat sawah-sawah yang luas ya di sisi kanan ataupun sisi utara. Nah, kali yang ada di sisi kiri ini itu mengalir tadi ke arah Pulau Timaha ya menuju ke utara, kemudian sebagian airnya dahulu dipakai untuk keperluan irigasi. Namun sekarang karena banyak sampah di dalam kali dan kalinya pun tidak begitu terawat, airnya hitam, tentu sudah tercemar ya sehingga tidak lagi dapat dipergunakan sebagai sumber air bagi para petani yang menanam padi di hamparan sawah yang cukup luas. Dengan begitu tentu lahan-lahan tersebut kekurangan air bersih untuk dapat dipakai menyuburkan tanah dan tanaman tentunya. Jalan yang kita lewati ini tadinya jalan yang kurang bagus ya, dan ternyata sudah dilakukan pengecoran oleh pemerintah kabupaten agar akses masyarakat menuju ke arah barat dari arah Babelan melalui Pulau Timaha ini ya menjadi lebih lancar. Tinggal pekerjaan berikutnya adalah menata bagian pinggir ke arah kali yang ada di samping, serta mungkin kabel-kabel udara yang berjuntai sampai ke bawah, bahkan sampai ke pinggir jalan ya. Dan ini cukup berbahaya bagi masyarakat yang melewatinya, kendaraan roda 2 terutama, karena di malam hari mungkin akan cukup gelap. Nah, ke arah jalan Pulau Timaha, ini Pulau Timaha Raya, dapat kita lihat di kedua sisi jalan masih ada memang beberapa bangunan yang menggunakan bagian pinggir kali untuk dipakai sebagai penopang ya dari sisi belakang bangunan tersebut. Baik, kita sudah sampai di titik jembatan saluran irigasi yang tadi juga mengalir di pinggir jalan yang kita lewati, kemudian menuju ke arah utara. Kita akan berbelok ke kanan ke jalan Pulau Timaha, dan jalan yang ada saat ini adalah Pulau Timaha Raya ataupun jalan besarnya. Lalu untuk bangunan-bangunan yang berada di sekitar perempatan ini juga sudah ada yang dibongkar ya, karena mungkin masuk dalam bagian lahan saluran irigasi dan dikelola oleh PJT. Seharusnya di bagian pinggir jalan di sisi kiri ini juga ada kalinya. Kalinya lebih kecil dibandingkan dengan yang di sisi kanan, lebih lebar ya. Namun sesuai fungsi, kali kecil tersebut juga dipakai untuk pengairan bagi lahan-lahan yang ada di sisi kiri atau sisi barat jalan. Sedangkan yang di kanan untuk yang ke arah timur. Nah, dapat kita lihat di sini semuanya tertutup dengan lantai-lantai beton dan juga tertutup tanah. Jadi memang tidak bisa lagi
air lewat di sana sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sumber air pengairan. Baik, kita akan lihat suasana lebih dekat di sekitar Indomaret yang ada di sini. Dari bangunan-bangunan yang dibongkar di sampingnya untuk melihat mungkin ada sisa-sisa saluran air yang pernah ada. Ternyata tidak kelihatan ya, semuanya sudah tertutup dengan timbunan tanah. Di pinggir jalan ini tadinya banyak bangunan-bangunan yang berdiri, termasuk juga sampai ke pinggir jalan raya. Nah, bagaimanakah kondisi kali yang pernah ada sebelumnya? Sebenarnya airnya cukup bersih, sudah menjadi hitam ya kalinya. Kemudian ini adalah bagian belakang dari sebuah bangunan yang berada di depan Indomaret. Nah, dapat kita lihat kalau dari strukturnya ya, dua lubang yang ada di sini mungkin dipergunakan untuk septic tank karena airnya itu dialirkan kembali, ada pipanya menuju ke arah saluran irigasi. Jadi air limbah dari mungkin pembuangan limbah buang air besar, buang air kecil itu masuk ke dalam kali yang ada. Ini juga ada pipa-pipanya. Ini seperti kamar mandi ataupun toilet ya, di mana kita berdiri. Bahkan salurannya ini juga sudah banyak sedimentasinya dan tidak begitu terawat. Jadi sudah menyempit kalau kita perhatikan. Ini pecahan-pecahan toilet banyak ya, kakus ataupun WC. Yang jelas di bagian depan ke arah jalan itu tidak ada saluran. Ya berarti memang dialirkan ke sisi belakang dari bangunan yang ada. Di minggu lalu sebenarnya sudah ada truk-truk yang mengangkut dari puing-puing yang berserakan bekas bongkaran. Jadi di minggu ini kita melihat areanya sudah jauh lebih bersih, lebih rapi ya dibandingkan dengan sebelumnya. Apakah nanti akan dibuat sebagai taman, ini yang belum diketahui, ataupun area terbuka hijau yang bisa ditanami dengan mungkin ya tadi yang kita lihat di belakang, tanaman-tanaman berupa sayur atau yang bisa dimanfaatkan, atau tanaman-tanaman hias, atau hanya rumput, ditambah lagi mungkin trotoar dan seterusnya, kita belum ketahui. Kita akan menyeberang, ini lebih ke arah komplek perumahan di sekitar Indomaret ya, tapi di sisi belakangnya dinding-dinding dari bongkaran masih terlihat ya, patahan-patahan betonnya. Kemudian yang menarik di sisi belakang ini ada seperti saluran air ya, yang ini. Namun ditutup ya, ditambah dengan lantai sehingga tidak lagi kelihatan. Kita maju ke depan, dapat kita lihat di sini ada kotak-kotak ruangan kecil dan ada toiletnya. Berarti memang ada tempat pembuangan dari air, apakah itu buang air besar, buang air kecil yang ada di sini, mungkin mandi juga ke arah mungkin tadi saluran yang ada di bagian bawah bangunan ini. Salurannya kemana? Nah ini masih ada nih saluran. Oh ini ada sumurnya malah. Ada toiletnya lagi. Nampaknya di sini ya ada salurannya. Baik, perjalanan akan kita teruskan ke arah belakang dari Jalan Pulau Timaha ataupun ke arah utara. Untuk bangunan yang dibongkar itu ada di sisi timur ya ataupun sisi kanan, sedangkan di sisi barat atau sisi kiri lahannya tidak dipergunakan. Jadi mungkin para pengembang sudah mengetahui lahan tersebut ya, karena berada di pinggir jalan memang tidak boleh dimanfaatkan ataupun dikelola.
Yang jelas lahan-lahan yang ada itu biasanya memang disisakan di pinggir jalan untuk keperluan penghijauan taman kota atau keperluan lainnya. Jadi ada jarak tertentu yang memang harus dijaga. Bagaimanakah warga mendapatkan lahan yang ada di sini? Ya, ternyata yang kita pernah dengar di media sosial itu membeli dari oknum lain, kemudian oknum ini mendapatkan keuntungan dan pembeli ini akhirnya menanggung resiko. Nah, begitulah kurang lebih keadaan dan situasinya. Kemarin ada usulan untuk masyarakat yang terkena mendapatkan kompensasi sehingga bisa memiliki modal misal untuk menyewa di tempat lain ya, dan memulai aktivitas kembali yaitu jual beli. Ke arah utara ataupun ke arah belakang dari Jalan Pulau Timaha ya, bukan Pulau Timaha Raya, kita melihat juga sudah semakin rapi. Tadinya juga banyak puing-puing di sini menumpuk dan ada 2 ekskavator di bagian pinggir. Namun saat ini sudah tidak ada ekskavatornya, tinggal beberapa area itu perlu dibongkar sedikit agar menjadi rapi. Nah, taman ini kalau kita perhatikan juga sejajar dengan bangunan yang dibongkar. Apakah dibongkar atau tidak kita belum ketahui. Yang jelas yang ada saat ini itu sudah semakin terang ya areanya. Ada beberapa masukan dari sahabat-sahabat orang Indonesia dan juga netizen yang kita perhatikan di media untuk Jalan Pulau Timaha ini dapat diberikan penerangan yang lebih baik karena mungkin akan cukup gelap di malam hari. Biasanya ada bangunan-bangunan di kedua sisinya. Ujung jalan yang sudah dibeton dengan baik baru sampai di sekitar sini, kemudian ke arah belakang dibeton, hanya saja sudah banyak yang pecah. Nah, di bagian pinggir jalan dapat kita lihat di sisi kiri ini sampah yang dibakar ya, mungkin penanganan sampahnya modelnya seperti itu. Kita juga lihat di Gabus Raya di sekitar komplek perumahan Villa Gading Harapan 2 itu sampahnya ditempatkan di satu lokasi kemudian dibakar. Ada yang dibakar di dalam semacam kotak beton ya yang ada penutupnya, ada yang tidak, ada yang dibakar saja di pinggir jalan. Nah, akan lebih baik lagi sampah-sampahnya itu dibawa memang ke lokasi pembuangan TPS-TPS ya, sehingga dapat dipisah-pisah kemudian diolah kembali ataupun di recycle. Semakin ke ujung ini semakin tidak baik jalannya, dan juga bangunan yang dibongkar sudah diangkut dari puing-puingnya ya di beberapa titik. Namun di kanan kita ini masih ada sisanya. Di kedua sisi jalan yang kita lewati ini sebenarnya sudah memasuki area persawahan yang luas ya, area-area pertanian. Itulah fungsi tadi saluran irigasi untuk mengairi lahan-lahan tersebut agar masyarakat petani dapat menumbuhkan ya tanaman-tanamannya dengan baik, subur sehingga menghasilkan, dan tentunya sebagai penopang ekonomi mereka untuk dapat bertahan hidup ya, misalnya seperti itu. Nah, kita akan putar balik di sini titik terakhir pembongkaran dari bangunan yang ada di Pulau Timaha. Nah, ini adalah bangunan paling ujung ya dari bangunan yang dibongkar dari paling depan ataupun di Jalan Pulau Timaha Raya. Ternyata bagian pinggir ke arah kali yang lebih besar di sisi timur ataupun di kiri yang kita lewati saat ini ada lahannya yang digarap oleh warga mungkin ya, kemudian ditanami dengan tadi ada tanaman hijau. Apakah itu sayuran atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan? Kita belum ketahui.
Penataan dari kawasan-kawasan pinggir kali, kemudian juga pinggir jalan itu memang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Ini salah satunya adalah Kabupaten Bekasi, kemudian kita juga dengar Kabupaten Bogor untuk mengembalikan fungsi-fungsi dari lahan yang ada sesuai dengan fungsi awalnya. Ya, kali difungsikan sebagai kali yang juga dimanfaatkan airnya untuk sumber pengairan lahan pertanian. Nah, airnya itu juga harus bersih ya. Kalau air dari saluran irigasi hitam tentu tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Kemudian lahan-lahan yang ada di pinggirnya itu dilakukan penertiban dan mengembalikan lahan tersebut sebagai area terbuka hijau sebagaimana mestinya. Nah, kali yang ada itu juga tidak dibiarkan dangkal tapi juga dilakukan pengerukan seperti yang kita lihat di Gabus Raya, bahkan sampai diturap dan dilebarkan ya. Termasuk juga jalannya dilebarkan. Baik, kita akan kembali ke arah depan. Dapat diperhatikan oleh sahabat semua bagaimana kondisi setelah pembongkaran. Kemudian juga sudah mulai diangkut, dibersihkan puing-puing bekas dari bongkaran tersebut ya, menjadikan area ini lapang, lebar dan lebih rapi.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.